Hai semuanya, apa kabar? Dari daerah pesisir, Rios Channel hadir untuk menemani teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini, saya akan membuat kue lapis tiramisu pandan. Kue lapis ini rasanya benar-benar enak, perpaduan coklat, kopi, dan pandan. Rasanya manis, gurih, membuat kue ini tidak membosankan dan bikin aji. Untuk teksturnya, dia benar-benar lembut dan kenyal. Cara membuatnya sangat mudah sekali. Bahan-bahan yang digunakan mudah untuk ditemukan dan murah meriah. Simak videonya hingga selesai. Siapa tahu resep ini bisa menjadi cemilan favorit keluarga atau juga bisa menjadi ide jualan teman-teman. Ingat selalu untuk like, subscribe, dan juga komen. Ingat juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menonton. Langsung saja siapkan wadah atau baskom bersih. 300 gram gula pasir atau setara dengan 20 sendok makan. Dimasukkan. Selanjutnya 300 gram tepung terigu protein sedang atau setara dengan 30 sendok makan cembung seperti ini. 50 gram tepung tapioka atau setara dengan 5 sendok makan cembung seperti ini. Setengah sendok makan garam. Ini saya campurkan terlebih dahulu. Kemudian saya masukkan 1000 ml atau 1 liter santan. Saya masukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit agar lebih mudah tercampur. Santannya ini sebelumnya saya sudah masak dan saya dinginkan. Santan yang saya pakai ini santan kekentalan sedang. Saya ambil dari 1 buah kelapa dengan ukuran sedang juga. Santannya kembali, ini santannya sudah saya masukkan semuanya. Karena saya ingin rasanya lebih creamy dan enak, saya menambahkan 2 sachet susu kental manis putih. Ini juga tergantung dengan selera teman-teman. Kalau teman-teman tidak ingin pakai susu kental manis juga tidak apa-apa. Kemudian saya aduk kembali hingga adonannya dia halus dan tidak ada bahan yang bergerindil atau menggumpal. Kalau teman-teman ragu adonannya ini, teman-teman bisa tapis lebih dahulu. Adonannya ini sudah jadi, kemudian adonan ini akan saya bagi 2 sama rata. Di sini adonannya sudah saya bagi 2 sama rata. Yang satu bagian ini akan saya sisihkan dulu, dan satu bagian ini akan saya bagi 2 bagian lagi. Yang satu bagian tadi sudah saya bagi menjadi 2 sama rata. Selanjutnya, di sini sudah saya siapkan sebuah mangkok, 1 sendok makan coklat bubuk. Beri air panas secukupnya. Kemudian diaduk hingga tercampur rata. Kemudian saya ambil sedikit adonan dari salah satu mangkuk. Saya tuangkan ke larutan coklat yang tadi. Kemudian diaduk hingga tercampur rata. Lalu larutan coklatnya saya masukkan ke adonan sisa di mangkuk yang tadi. Diaduk hingga adonannya tercampur dengan rata. Ini sudah tercampur rata. Kembali siapkan mangkuk bersih. 1 bungkus luwak white coffee. Untuk kopinya ini terserah selera masing-masing. Kalau teman-teman mau pakai cappuccino, mochaccino, atau yang lainnya juga bisa. Tidak harus luwak white coffee. Saya larutkan dengan sedikit air panas. Kemudian diaduk hingga tercampur rata. Ambil secukupnya adonan dari mangkuk yang satunya. Campurkan dengan larutan kopi. Diaduk hingga tercampur rata. Kemudian campurkan campuran kopi ke dalam adonan yang tadi. Lalu diaduk hingga tercampur rata. Saya kembali ke bagian adonan yang banyak. Saya beri 1 sendok makan pasta pandan. Kemudian diaduk hingga tercampur rata. Untuk warna hijaunya ini saya rasa sudah cukup. Di sini sudah saya siapkan loyang dengan ukuran 20 x 20 dengan tinggi 7 cm. Loyangnya ini sudah saya olesi dengan minyak goreng atau minyak sayur. Pastikan diolesi secara merata.
baik bagian dasar loyang dan juga pinggirannya. Di sini saya juga sudah mempersiapkan panci kukusan. Tampak di sini air dalam panci kukusan sudah mendidih dan beruap banyak. Saya letakkan loyang terlebih dahulu ke dalam panci. Saya akan tuangkan adonan coklatnya duluan. Sebelum dituangkan, adonannya ini diaduk-aduk dulu agar tidak ada adonan yang mengendap di dasar mangkuk. Tuangkan adonan sebanyak 1 sendok sayur seperti punya saya ini. Tuangkan secara merata. 1 sendok adonan seperti ini sama dengan 50 ml. Kemudian tutup panci. Kukus adonan yang pertama ini selama 7 menit terlebih dahulu. Untuk mengukus kue, di sini saya menggunakan api sedang cenderung kecil. Bagi teman-teman yang menggunakan panci biasa seperti punya saya ini, ingat selalu penutup panci kukusan harus dilapisi dengan serbet atau kain bersih. Setelah 7 menit, buka penutup panci kukusan. Tampak ini bagian permukaannya dia sudah memadat. Ambil adonan kopi. Sebelum digunakan, adonannya ini sebaiknya diaduk-aduk terlebih dahulu agar tidak ada adonan yang mengendap di dasar mangkuk. Kemudian tuangkan 1 sendok sayur adonan kopi di atas lapisan coklat. Lalu saya ratakan. Kembali tutup panci kukusan. Saya akan kukus kembali selama 7 menit. Setelah 7 menit yang kedua, buka penutup panci kukusan. Tampak di sini permukaan adonan kopinya sudah memadat. Ambil adonan pandan. Sebelum digunakan, adonannya ini diaduk-aduk juga agar tidak ada bahan yang mengendap di dasar wadah. Lalu tuangkan adonan pandan ke atas adonan kopi. Untuk adonan pandannya saya tuangkan sebanyak 2 sendok sayur. Lalu saya ratakan. Kembali tutup panci kukusan. Untuk adonan pandan saya kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit, buka penutup panci kukusan lagi. Kemudian kembali lagi ke adonan coklat. 1 sendok sayur juga. Tuangkan adonan secara bergantian sama seperti di awal. Banyaknya adonan dan lama pengukusan juga sama. Tutup panci kukusan kembali. Ini sudah di lapisan yang terakhir. Untuk lapisan terakhir saya tutupi dengan adonan pandan. Ini loyang dia benar-benar penuh teman-teman. Saya hanya berharap ini adonan dia tidak bleber atau tumpah kemana-mana. Saran saya, kalau teman-teman mau remake kue ini di rumah, gunakan loyang yang tingginya 8 cm atau lebih agar tidak khawatir tumpah. Kembali tutup panci kukusan. Yang terakhir ini saya akan kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit terakhir, buka penutup panci kukusan. Kuenya ini sudah benar-benar matang. Selanjutnya matikan kompor dan loyang yang berisi kue ini akan saya keluarkan dari panci kukusan. Ini dia kuenya. Sudah saya keluarkan dari panci dan sudah benar-benar dingin. Bisa teman-teman lihat, loyangnya ini dia benar-benar penuh. Syukurnya dia tidak luber keluar atau tumpah keluar teman-teman. Sebelum dikeluarkan dari loyang, saya sisir pinggirannya ini terlebih dahulu dengan menggunakan spatula. Agar ketika dikeluarkan nanti dia lebih mudah keluarnya teman-teman. Lanjut, kuenya ini saya keluarkan dari loyangnya. Loyangnya ini bisa dilepaskan dengan mudah. Kuenya ini saya balik kembali. Ini dia kue lapis tiramisu pandan. Hasilnya benar-benar cantik sekali teman-teman. Layernya berlapis-lapis. Selanjutnya kuenya dipotong.
Ketika dipotong seperti ini, kuenya ini benar-benar lembut dan juga kenyal. Besar kecilnya potongan disesuaikan dengan selera masing-masing. Ini kue yang sudah dipotong, saya cobain satu. Saatnya icip-icip. Rasanya ini benar-benar enak sekali teman-teman. Manisnya pas, gurihnya dapat. Perpaduan coklat, kopi, dan pandan akan membuat kita ketagihan. Dan teksturnya yang lembut dan kenyal membuat kue ini tidak membosankan. Saya sarankan kepada teman-teman, kalau teman-teman mau remake kue ini di rumah, membuatnya tuh jangan pada malam hari, buatnya tuh pada siang atau pagi hari. Karena kue ini layernya berlapis-lapis, jadi proses pengukusannya akan lama. Untuk satu kue ini saja, tadi saya kukus lebih dari 4 jam. So, kalau teman-teman membuatnya pada malam hari, sudah dipastikan teman-teman akan begadang semalaman. Patut dicoba di rumah, karena cara membuatnya sangat mudah sekali. Bahan-bahan yang digunakan pun cukup ekonomis. Terima kasih sudah menonton video Riol hingga selesai. Ingat selalu untuk like, subscribe, dan juga komen. Ingat juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video Riol berikutnya.